محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد العياذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وبعد. عباد الله معاشر المسلمين أكرمني وإيانا الله جميعا. Pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari sama-sama kita sampaikan salawat dan salam kita untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100 dan 102 dan 103 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang 3 tipikal umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ayat 100 dari surat At-Taubah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Ini yang pertama. Yang kedua, wa mimman haulakum minal a'rab munafiqun. Dan yang ketiga, wa min ahlil madinah maradu 'alan nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marratain thumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim. Ending daripada semuanya adalah 103. Wa akharun i'tarafu bidhunubihim khalatu 'amalan salihan wa akhara sayyi'a asallah ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya ayat yang ke-100, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, orang-orang yang paling awal, lagi paling pertama mula-mula masuk ke dalam Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, berarti ini adalah para sahabat. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan siapapun saja yang mengikuti mereka dengan sebaik-baik, sebenar-benarnya mengikuti. Radhiyallahu anhum,
Allah ridha kepada para sabiqun awalun dari kalangan muhajirin dan ansar ini. Allah ridha kepada mereka sebagaimana Allah ridha juga kepada orang-orang yang mengikuti mereka seperti mereka sampai hari kiamat. Berarti gelar radhiyallahu anhu tidak hanya akan didapatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu an, tidak hanya akan didapatkan oleh Umar saja radhiyallahu an, tidak hanya akan didapatkan oleh Khalid bin Walid saja radhiyallahu an, tidak akan hanya didapatkan oleh Abdullah bin Abbas saja radhiyallahu an, tidak hanya sebatas para sahabat-sahabat muhajirin dan ansar saja radhiyallahu an, tetapi gelar ini juga akan didapatkan dan berhak disandang oleh siapapun yang meniru para sahabat-sahabat dengan cara mengikuti yang ala kadarnya, apa adanya, tidak menambah-nambah, tidak neka-neko. Radhiyallahu an wa radwan, radhiyallahu anhum wa radwan. Allah berikan gelar ridha kepada mereka. Syaratnya sekali lagi, tiru apa adanya para sahabat. Ini yang dinyatakan oleh guru Imam Syafi'i, Malik bin Anas rahimahullah. Beliau mengatakan, apa kata Imam Malik bin Anas? Inna hadhil ummah la tasluh illa bima saluha bihi awaluha. Umat ini tidak akan pernah benar, tidak akan pernah menjadi baik, dan tidak akan pernah sesekali menjadi umat yang terbaik kecuali dengan apa yang generasi awal dulu dibuat jadi baik. Para sahabat ini bagaimana mereka dijadikan baik oleh Allah dan oleh Rasulnya, maka seperti itu kita menirunya kembali di zaman sekarang. Copy paste saja kehidupan para sahabat, copy paste saja kehidupan mereka, cara mereka, akhlak mereka, ibadah mereka, akidah mereka, muamalah mereka, dan sebagainya dan seterusnya. Copy paste saja, kamu pasti akan menjadi seunggul mereka. At-tarikh yu'idu nafsah, sejarah pasti akan mengulangi kembali dirinya. Sejarah itu pasti akan berulang. Bukankah Rasulullah bersabda, nanti di akhir zaman akan muncul orang-orang yang aku rindu kepada mereka. Mereka adalah saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu? Kata Rasul, kalian adalah sahabat-sahabatku. Adapun saudara-saudaraku adalah yang nanti datang di akhir zaman. Mereka tidak pernah berjumpa dengan aku. Kalau kalian malah hari-hari bersama saya. Mereka tidak pernah menyaksikan mukjizat, mereka tidak pernah menyaksikan wahyu turun, dan mereka tidak pernah berperang bersama aku. Tetapi sayang mereka, cinta mereka, rindu mereka, fanatik mereka kepada sunnahku seperti kalian kepadaku. Aku rindu dengan mereka. Siapapun di antara mereka yang mengamalkan satu amalan yang pada hari itu umatku pada rame-rame menguburnya, umatku rame-rame mematikannya, justru mereka yang membangkitkannya dan menghidupkannya. Pahala mereka 50 dari kalangan kalian. Di satu hadis sahabat bertanya, khamsina rajulan minna am minhum ya Rasulullah, 50 dari kami atau 50 dari mereka ya Rasul? Rasul menjawab, bal minkum, 50 nilainya daripada kalian, 50 kalian, satu orang dari mereka. Generasi akhir zaman, orang-orang yang fanatik dengan pola dan cara hidup beragamanya para sahabat, direkomendasikan oleh Rasulullah. Mereka seperti itu di akhir zaman, kelipatannya 50 kali para sahabat di segi nilai dan pahala. Allahu Akbar. Mereka adalah orang-orang yang istiqomah dengan sunnah. Mereka berhak mendapatkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Allah jamin seluruh sahabat dengan ayat ini, Allah jamin masuk surga. Maka batil, batal dan sesat menyesatkan fatwa kelompok-kelompok sekte-sekte sesat semacam Syiah dan pecahan-pecahannya yang meyakini ada para sahabat yang sudah kafir. Selain 4 orang sahabat, selainnya seluruhnya kafir. Seluruh khulafaur rasyidin selain Ali kafir. Seluruh istri Rasul kafir. Ini pernyataan sekte sesat Syiah. Kaum muslimin yang kami muliakan, Allah menjamin mereka seluruhnya ahli surga. Siapapun yang meniru para sahabat sampai hari kiamat pasti akan sama dengan para sahabat yang mereka tiru. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, ini kelompok pertama. Jadi kalau ada yang bertanya, memang ada yang bertanya kepada saya, Ustadz lagi, apa katanya? Ustadz, maaf saya nyeletuk sedikit, boleh saya bertanya? Silakan Ustadz, saya bilang. Beliau menanyakan, sebenarnya
Sebenarnya orang-orang sekarang yang menyuruh kembali kepada cara berislamnya sahabat, kembali cara berislamnya sahabat, itu adalah para pemecah belah ustaz, para pemecah belah umat ustaz. Ini katanya Pak. Saya katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Antum buka surat At-Taubah, saya bilang. Buka surat At-Taubah ayat 100. Lihat sekarang, pengajian tidak akan saya lanjutkan sampai ustaz ini buka dulu surat At-Taubah ayat 100, saya bilang. Kemudian alhamdulillah beliau buka surat, saya suruh baca terjemahannya ustaz. Setelah dibacakan ayatnya, baca terjemahannya. Bagaimana? Tanggapan antum sekarang bagaimana? Dia diam. Dan dia manggut-manggut. Alhamdulillah kalau ustaz mau rujuk, saya bilang. Sesungguhnya cara yang benar berislam adalah cara para sahabat yang Allah merekomendasikan dalam surat At-Taubah ayat 100. Cara berislam yang paling lurus. Sehingga seluruh para ulama-ulama ahli mazhab, mulai dari Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, kesepakat imam mazhab yang 4 ini bahwa cara yang paling tepat beragama, memahami Islam, mengamalkan Islam adalah caranya para sahabat. Dan ini cara akan terpakai seluruhnya sampai hari kiamat. Ini yang pertama. Kelompok pertama ini disebut dengan kelompok sabiqunal awwalun walladzina taba'ahum. Kelompok kedua dari umat Nabi. Kita baca ayat yang ke-101. Dan na'udzubillah, kita berlindung pada Allah dari tipikal yang kedua ini. Wa mimman hawlakum minal a'rabi munafiqun. Di antara sekeliling kamu, hai Muhammad, dari kalangan orang-orang Arab adalah orang-orang munafik. Jadi ikut pengajian juga. Ikut pengajian juga. Ilir mudik juga bersama Nabi dan para sahabat, tetapi mereka munafikun. Kebersamaannya bersama Nabi bukan mencari manfaat dan mengambil faidah. Bagaimana cara mengamalkan ayat ini, mengamalkan sunnah itu, bukan. Tapi mencari-cari celah, nih di mana bagian yang lemah nih, yang bisa diekspos keluar. Ustadz ini di bagian mana sisi lemahnya, sesatnya, buat diekspos keluar. Untuk mengadu domba umat, membuat umat jadi benci kepada majelis itu, pengajian ini dan sebagainya. Jadi keberadaannya di majelis ilmu bukan untuk mengambil manfaat, tetapi mencari sisi dan letak bagian lemah yang mana ada pada ustadz ini atau pada majelis ilmu yang ini. Wa mimman hawlakum minal a'rabi munafiqun. Ada di kelompok komunitas yang ada di sekitar kamu, hai Muhammad, mereka munafiqun. Niatnya bersama-sama bukan untuk memperkuat iman, bukan untuk memperluas ilmu dan mendalami agama, tetapi mengintai, mencari selah-selah dan titik-titik kelemahan yang ada buat diekspos keluar, buat memecah belah umat di luar, atau mungkin saja buat memecah belah umat di dalam. Ada di antara kelompok-kelompok pengajian orang-orangnya, oknum-oknumnya, dan itu selalu ada sampai hari kiamat. Selanjutnya ibarat Allah yang kami muliakan. Yang ketiga, wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Di antara mereka ada yang diam-diam di sekitar kamu, diam-diam, kayaknya sahabat, kayaknya berpihak dan membela kita, kayaknya. Kalau ngomongnya sewarna dengan kita, bahasanya sebahasa dengan kita, diam-diam maradu 'alan nifaq. Maradu 'alan nifaq. Apa makna maradu 'alan nifaq? Mereka kekeh di atas kemunafikan. Di hati mereka memendam kebencian kepada apa yang diajarkan dari syariat Islam ini. La ta'lamuhum, kamu tidak kenal siapa mereka. Nahnu na'lamuhum, kami yang kenal dengan mereka. Jadi dengan alasan ini Nabi Muhammad juga sangat hati-hati ngecap orang munafik. Hati-hati benar Pak. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW waktu akan meninggal dunia, beliau tinggalkan satu cari kertas wasiat yang dititipkan ke tangan salah seorang sahabat. Di dalamnya ada belasan nama orang-orang yang sah munafiknya. Tetapi Nabi tidak mau mengeksploitasinya ke permukaan. Tapi Nabi katakan kepada sahabat yang memegang nasihat ini, nih ada wasiat, di dalamnya ada nama orang-orang munafik. Jangan bocorkan kepada publik nama-nama yang ada di sini. Tapi salah seorang di antara mereka yang meninggal dunia, kamu kasih tahu kepada manusia banyak, namanya ada di dalam wasiat saya ini, ya. Sebelum dia meninggal, kamu jangan kasih tahu kepada siapapun nama-nama yang ada di sini. Waktu Nabi meninggalkan wasiat itu, Umar bin Khattab ada bersama dengan Nabi. Umar heran, kenapa bukan ke saya saja? Bukankah saya lebih kuat untuk memegang amanah? Bukankah saya lebih kuat untuk mempertahankan surat wasiat ini dari rampasan siapapun? Kenapa Nabi tidak serahkan ke saya? Jangan-jangan nama saya ada di dalam.
Makanya Umar incar terus sahabat ini, kemana dia pergi Umar nguntit terus dari belakang. Kemana Umar pergi, sahabat ini, kemana orang ini pergi, sahabat selalu ada nempel di sampingnya. Lama-lama kan gerah juga nih sahabat. Ente ngapain sih kok nempel melulu? Kata beliau, bagi informasi dong, tolong bluetoothkan ke saya, ibaratnya kita Pak. Apa yang ada di dalam? Siapa namanya? Umar, ente kan sering dengar Nabi melarang tidak boleh seorang pun tahu selain saya. Kalau udah mati dia, yang ada namanya di sini baru diumumkan. Jadi minta maaf ya, saya tidak akan bocorkan amanah. Nyawa pun saya pertaruhkan demi mempertahankan amanah ini. Umar sepakat, tetapi dia gelisah, betul-betul gelisah. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berhasil mencari satu cara yang dia tidak akan ajak sahabat ini mengkhianati amanah dari Nabi, dan Umar tahu itu adalah sebuah dosa besar. Tapi dia minta dengan penuh ketulusan hati, ketakutan yang sangat, sambil menangis Umar memohon, sebutkan saja kepada saya, Umar bin Khattab namanya ada nggak di dalam situ? Jika tidak ada saya baru tenang. Tolong, please, kasih tahu saya. Saat sahabat ini mengisyaratkan tidak ada nama Umar, barulah Umar lega. Lah kaum muslimin, Rasul saja tidak mau belak-belakan mengatakan si fulan munafik, si fulan munafik. Ya, ini bukan sesuatu perkara yang ringan cap-cap orang munafik, kecuali orang yang jelas-jelas lidahnya, perkataannya, perbuatannya nyakitin kaum muslimin dan memecah belah kaum muslimin. Seperti yang kita saksikan dari tokoh-tokoh publik atas nama kaum muslimin yang ada saat ini, yang kita sudah terdengar nama-nama mereka, yang sudah diekspos di media-media massa, terang-terangan menyakiti sunnah, memecah belah barisan kaum muslimin yang alasan-alasan wahabi dan sebagainya. Ibadallah yang kami muliakan, orang-orang semacam ini, mereka sendiri yang sudah memperkenalkan kepada umat bahwa mereka adalah munafik. Sampai-sampai Majelis Ulama Indonesia terang-terangan meminta yang bersangkutan untuk taubat nasuha kepada Allah, tarik semua kata-katanya kembali dan sebagainya. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Oke. Allah menyebutkan ada tipikal yang seperti ini. Kamu tidak tahu mereka, tapi kami yang kenal dengan mereka. Ini tipe yang kedua. Ibarat Allah yang kami muliakan, sanu'adzibuhum marratain. Orang-orang ini harus tahu dia berurusan langsung dengan Allah. Kami akan siksa mereka selagi hidup di dunia ini 2 kali. Nanti pada hari kiamat, thumma yuradduna ila adzabin azim. Kami akan kembalikan mereka nanti pada hari kiamat kepada azab yang teramat sangat hebat dan dahsyat. Mereka dikerak-kerak api neraka yang paling dalam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Munafiqun maradu 'alan nifaq. Islam Pak, tapi ngembosin. Islam ikut di pengajian tapi buat makar, mecah belah umat, untuk mengeksploitasi keluar pernyataan yang seandainya ustadz ini ada tergelincir sedikit aja langsung diekspos. La haula wala quwata illa billah. Itu ada di majelis ilmu dimanapun di Indonesia ini, orang-orangnya. Jadi ada yang betul-betul tulus, bersama, setia, ikhlas, dan menutupi aib guru dan majelis ilmu, saling nasihat menasihati dengan kebenaran, dan untuk mengiltizami kesabaran dan sebagainya. Tapi ada juga yang dia terlalu cepat untuk terlalu cepat untuk menjatuhkan si ustadz, mendiskriminasikan majelis ilmu yang bersangkutan, ya. Hanya melihat 1-2 kesalahan dan dia tidak terima. Harusnya ustadz itu sempurna kayak malaikat. Harusnya majelis ilmu ini nggak ada cacatnya. La haula wala quwata illa billah. Orang seperti ini dengan cepat dia lari, lalu dia buruk-burukan, dia jelek-jelekkan majelis ilmu yang sebelumnya dia sudah bergabung di sana. Tidak beradab, tidak beretika, dan itu adalah penyakit dan perangai kaum munafikin. Ayat yang berikutnya, wa akharuna i'tarafu bidzunubihim khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'a asallahu ayyatuba alaihim. Ini kelompok ketiga. Orang yang berikutnya dia nyadar yang dia lakukan salah, bercampur amal baiknya dengan amal keburukan. Ternyata pada dirinya ada sifat-sifat orang munafik dan dia tobat langsung kepada Allah. Pak, Ibnu Abi Mulaikah dalam kitab Fathul Bari, syarah sahih Imam Al-Bukhari, di dalam kitab Al-Iman, muqaddamah kitab Al-Iman oleh Imam Bukhari, Ibnu Abi Mulaikah ini salah seorang murid kesayangannya Abdullah bin Abbas. Dia bercerita, saya berjumpa dengan 30 orang sahabat, seluruhnya sama. Satu, mereka merasa imannya belum kuat.
Dua, setiap mereka yakin amalnya belum banyak dan yang sedikit itu pun belum tentu diterima oleh Allah. Tiga, seluruh sahabat senang berterima kasih kalau ditegur, dinasehati, asal untuk yang baik. Empat, seluruh sahabat tidak ada yang merasa yakin dirinya lepas dan bebas dari sifat-sifat dan penyakit-penyakit munafikin. Ini Pak, 4 karakter khas para sahabat ditelusuri Abdullah ibnu Mulaikah, ternyata Masya Allah. Sementara saya berjumpa dengan orang-orang munafikin, seluruhnya sama, 100% terbalik daripada sahabat-sahabat. Satu, seluruh orang munafik yakin imannya sudah kuat. Seluruh orang munafik yakin amalnya sudah banyak dan itu semuanya sudah diterima di sisi Allah. Seluruh orang munafik tersinggung, marah, sakit hati kalau ditegur, dinasehati. Awas Pak, kalau supaya kita ditegur orang, dinasehati dengan kebenaran, marah, tersinggung, hati-hati. Sifat munafikin seperti itu tuh. Orang yang benar itu kayak Hasan al-Bisri, saat dia ditegur, kayak Sufyan al-Thawri, saat mereka dinasehati, apa kata mereka? Jika yang engkau katakan benar, semoga Allah mengampuni saya dan saya tobat kepada Allah, serta terima kasih saya kepada engkau. Jika yang engkau katakan tidak benar, semoga Allah ampuni kesalahan dan dosa engkau. Ya, orang-orang beriman itu senang, tapi orang munafik enggak Pak. Dia menanggapi nasihat kita sentimen, dia memandang remeh. Berkaca dulu dong, baru 3 bulan ente belajar agama udah pandai-pandai nasihatin saya lebih senior daripada ente. Apalagi ustadz Pak, ada makmumnya yang negur ustadz tersinggung langsung. Ente murid saya, jangan coba-coba ngajarin saya ya. Ini kaum muslimin sifat munafikin, pantang dinasehati, tidak mau ditegur dan diluruskan. Baik, yang keempat, seluruh orang munafik itu merasa pada dirinya tidak mungkin ada sifat-sifat nifak. Kita tahu Umar bin Khattab termasuk orang yang dijamin pasti masuk surga. Tapi lihat betapa gelisahnya dia ketika dia tahu ada nama yang disembunyikan di balik peninggalan wasiat Nabi Muhammad, dan situ adalah nama-nama orang munafik. Kenapa bukan ke tangannya yang diberikan? Kenapa bukan dia yang diamanahkan? Dan dia gelisah sampai dia yakinkan dirinya bahwa namanya tidak ada di situ. Ini sifat para sahabat Pak. Lah kita orang ini jauh daripada Nabi, jauh daripada lingkungan Islam yang betul-betul kafah keislamannya. Harusnya lebih pantas untuk gelisah. Jangan-jangan sifat nifak itu ada pada saya 1-2-nya, 3-4-nya. La haula wala quwwata illa billah. Syekh Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah menulis di dalam kitab beliau Amaratun Nifaq minal Qur'ani was Sunnah, ya, ciri-ciri dan tanda-tanda kemunafikan dalam Al-Quran dan Sunnah. Lebih 32 ciri-ciri kemunafikan yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Wajib bapak-bapak tahu semua itu. Lalu periksa diri masing-masing. Nomor 12 nih ada pada saya nih, ya Allah. Nomor 17 ada pada saya. Gitu Pak. Periksa dirinya masing-masing. Bukan nomor 7 nih si fulan nih punya nih, nomor 8 nih si fulan. Bukan gitu. Tapi periksa diri masing-masing. Karena kalau kita dengarkan di sini, sesungguhnya orang munafik mereka adalah orang-orang yang akan diazab 2 kali lipat dan 2 kali di dunia ini. Sebelum mereka diletakkan di kerak-kerak neraka, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wal'iyadu billah. Al-munafiqun innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Wal'iyadu billah wa nas'alullah ta'ala al-azim. Setiap mereka menyadari bahwa mereka sudah melakukan kesalahan-kesalahan ini, mereka tobat. Khalatu a'malahum. Mereka bercampurkan amalan-amalan mereka yang baik-baik dengan amalan-amalan salihan, wa akhara sayyi'a fa asallah ayyatuba alaihim. Insyaallah kalau dia jujur, Allah akan terima taubat mereka. Sifat-sifat munafik mereka Allah bantu untuk dikikis. Syaratnya adalah rujuklah kembali kepada amalan para sahabat. Bapak, hamba-hamba Allah, lihat amalan para sahabat. Ciri khas amalan para sahabat itu yang pertama, mereka sangat istiqomah melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Sehingga kata Rasulullah, siapa yang menjaga sholat 5 waktu dia berjamaah di masjid 40 hari 40 malam saja, dijamin dia lepas dari 2 hal. Pertama, lepas dari sifat-sifat kenifakan selama-lamanya. Yang kedua, dijamin dia lepas dari azab neraka. Ini ciri khas para sahabat, mereka tidak mau meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Yang kedua, sifat asli para sahabat itu adalah mereka sangat ittiba'us sunnah, sangat fanatik dengan sunnah. Apapun yang namanya sunnah, baik dari segi penampilan, dari segi cara bicara, dari segi muamalah di pasar, dari segi apa saja, mereka pasti akan fanatik dengan sunnah. Mereka lihat dulu sunnahnya gimana, sunnahnya gimana. Yang ketiga, mereka sangat komitmen menjaga tilawatul Quran.
baca Quran, baca Quran, baca Quran, tadabburi Quran, tadabburi Quran, menghadiri majlis-majlis ilmu yang menguraikan Al-Quran. Mereka benar-benar senantiasa setia dengan itu. Yang keempat, mereka sangat getol, istiqomah untuk menegakkan amalan dakwah. Yang kelima, mereka adalah sangat istiqomah melaksanakan syariat jihad. Ciri khas para sahabat itu yang kelima adalah senantiasa hidup dalam atmosfer jihad. 5 ciri khas sahabat ini bagi yang akan meniru, tirulah. Mulailah dari salat berjamaah 5 waktu di masjid, kemudian setialah kepada sunnah, rajinlah membaca Al-Quran, mentadabburinya, mempelajari dan menghadiri majelis-majelis ilmu yang menguraikan tentang ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan sunnah, dan seterusnya. Ibarat Allah yang kami muliakan, insyaallah ta'ala kita masuk dalam kelompok yang pertama tadi. Kebesarannya, peluangnya sangat besar, peluangnya insyaallah sangat terbuka untuk kita. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.